warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhepdi dari PT Sang Naga Katulistiwa Yasa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penetapan isi volume kayu bulat besar dan kayu bulat sedang dalam rangka tugas praktek pelatihan Ganis PKB Angkatan Kedua tahun 2022 yang diselenggarakan oleh APHI dan Pusdiklat SDM KLHK Pusat. Nah, pada kesempatan kali ini tentu kita dalam melakukan penetapan isi volume kayu bulat besar dan sedang, terlebih dahulu kita mengacu kepada peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Yang kedua, PP RI nomor 12 tahun 2014 tentang jenis atas tarif. Dan yang ketiga, SNI 8911/2020 tentang pengukuran dan penetapan isi kayu bundar. Nah, sebelum kita melakukan penetapan isi volume kayu bulat besar, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan yaitu meliputi alat pelindung diri seperti helm, baju safety, kemudian ada sepatu safety, dan adapun peralatan yang kita pergunakan dalam menetapkan isi volume kayu bulat besar dan kayu bulat sedang. Yang pertama, pita ukur, kemudian ada meteran, ada kertas, dan juga pena. Nah, kayu bundar yang akan kita ukur itu kita melihat bahwasanya kita tempatkan pada tempat yang lapang supaya dapat memudahkan dalam melakukan pengukuran. Dan tidak lupa kita juga harus melakukan pengukuran pada situasi dan kondisi dengan cuaca yang cukup cerah atau kondisi yang terang. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran pada kayu bundar besar maupun kayu bundar sedang, ada cara pengukuran yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu kayu banir. Itu banir yang berada pada blok kayu itu harus terlebih dahulu kita kupas, kemudian bebas dari cabang dan ranting, dan benjolan dipapas rata dengan badang, kemudian bebas kulit. Kedua bontos dipotong rata, dan yang terakhir adalah kayu tersebut tersusun rapi seperti yang dilihat di belakang kami. Dari hasil pengukuran panjang kayu, kita dapatkan kayu dengan panjang ukuran 11,68. Untuk tahap selanjutnya kita akan mencari diameter terpendek. Di sini kita tentukan titik bontos berada di tengah, kita ilustrasikan. Kemudian kita ukur titik yang terpendek dengan cara melakukan perpindahan. Nah, di sini kita temukan titik terpendek dari pangkal dari sebuah kayu ini adalah 52. D1,
D1-nya itu 52, kemudian diameter terpanjang itu 63. Setelah tadi kita lakukan pengukuran diameter pangkal dan kita juga sudah mendapatkan ukuran D1 dan D2, kita akan beralih pada diameter ujung dengan melakukan pengukuran. Baik, saat ini kita sudah berada di diameter ujung atau dari sebuah kayu yang akan kita ukur. Kita akan menentukan D3 atau diameter terpendek. Diameter terpendek yang kita ukur dari pusat bontos itu sebesar 30,9 untuk D3, 30,9. Sedangkan untuk D4 itu 40,5. Baik, dari hasil pengukuran dalam menetapkan isi volume kayu bulat besar dan kayu bulat sedang, tadi kita sudah melakukan pengukuran diameter pangkal, kemudian diameter ujung. Kita sudah mendapatkan untuk D1, DP dari D1 ditambah dengan D2 yaitu 52 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 56 cm. Kemudian untuk DU3 D3 itu 30 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 35 cm. Nah, untuk mencari diameter kita menggunakan rumus diameter sama dengan DP plus DU dibagi 2 sama dengan diameter. Nah, di sini untuk DP itu 56, sedangkan DU 35. Itu kita bagi 2 mendapatkan 45,5, kita bulatkan menjadi 45 cm. Untuk menetapkan volume dari isi kotor, kita akan menggunakan rumus Brereton metrik, yaitu 0,7854 dikali D kuadrat dikali panjang dibagi 10.000 sama dengan meter persegi. Nah, di sini kita akan mengilustrasikan hasil pengukuran kita. 0,7854 kita kali dengan panjang kayu 11,6, kita kalikan dengan diameter 45 cm dibagi 10.000. Jadi kita mendapatkan isi kotor. Dari perhitungan rumus untuk mendapatkan isi kotor, itu kita mendapatkan 1,844 meter kubik. Kemudian kita membulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 1,84 meter kubik. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur kayu bundar sedang. Untuk menetapkan isi volume kayu bundar sedang, pertama kita akan melakukan pengukuran panjang. Kemudian kita akan melakukan pengukuran D1, yaitu terdapat 24, sedangkan D2 nya adalah 26. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada diameter ujung. D3 nya adalah 20, kemudian D4 nya adalah 23. Tadi kita sudah mendapatkan D1
dan D2 antara diameter pangkal dan diameter ujung. Sekarang kita akan melakukan perhitungan diameter pangkal. Rumus diameter pangkal sama dengan D1 plus D2 dibagi 2, yaitu 24 ditambah dengan 26 dibagi 2 sama dengan 25, sedangkan DU D3 ditambah dengan D4 dibagi 2, yaitu 20 ditambah 23 dibagi 2 sama dengan 21,5, kita bulatkan menjadi 21. Nah, untuk menentukan diameter, DP plus DU dibagi 2 sama dengan 25 ditambah 21 dibagi 2 sama dengan 23 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan isi kotor. Untuk perhitungan isi kotor, kita akan menggunakan rumus Bray-Raton metrik, yaitu 0,7854 dikali 2 dikali panjang dibagi 10.000. Isi kotor dari kayu tersebut yaitu 0,7854 dikali 23 kuadrat dikali 1 dibagi 10.000 sama dengan 0,04 meter kubik.